Setidaknya ada 6.000 warga di Timika, Papua yang terdampak kerusakan lingkungan akibat limbah tailing yang berasal dari PT Freeport Indonesia. Persoalan ini dibahas dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 4 DPR RI dengan DPR Papua dan aktivis di gedung DPR RI pada Rabu 1 Februari 2023 kemarin. PT Freeport disebut membuang lebih dari 300.000 ton limbah tailing ke sungai setiap harinya yang berdampak ke 3 distrik, yakni Agimuga, Jit, dan Manasari. Akibatnya sungai tercemar, krisis air, ikan, dan sumber makanan lain mati hingga penyakit kulit menular dan mematikan. Kami menemukan terdapat persoalan di areal Freeport terkait dengan pendangkalan yang terjadi di muara-muara sungai yang ada di dalam areal Freeport maupun yang di luar dari wilayah yang diizinkan untuk pembuangan tailing yang kemudian menyebabkan masyarakat di 3 distrik di Kabupaten Mimika, yaitu Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga mendapatkan dampak dari pembuangan sungai yang membuat mereka pertama kehilangan mata pencaharian. Perwakilan masyarakat Mimika meminta agar segera dilakukan tindakan hukum terhadap Freeport, sekaligus melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup tersebut. Limbah sisa aktivitas tambang PT Freeport selama puluhan tahun terbawa melalui sungai-sungai di Mimika bahkan ke laut. Akibat pencemaran limbah tailing ini terjadi pendangkalan di muara-muara sungai, baik yang ada di dalam area Freeport maupun di luar. Jadi esensinya adalah ada beberapa wilayah di areal Freeport yang mengalami problem lingkungan akut, ya kan? Hilangnya habitat hidup manusia karena tercemarnya sungai, terjadi pendangkalan, matinya seluruh sumber protein hewani dan nabati bagi masyarakat sekitar, serta semakin hilangnya akses masyarakat keluar, sehingga berdampak pada semakin mahalnya biaya hidup, termasuk biaya transportasi yang di dalamnya ada ancaman serius penyakit yang akan diderita oleh masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi memastikan akan segera memanggil pihak terkait, mulai dari Bupati, Gubernur, Dewan, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PT Freeport Indonesia. Langkah selanjutnya, Deddy akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangannya. Dirinya juga menjadwalkan akan melihat langsung lokasi yang menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat di Papua tersebut. PT Freeport Indonesia telah lebih dari setengah abad mengeksplorasi, menambang, dan mengolah batuan logam di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua melalui teknik penambangan terbuka maupun bawah tanah. Demi perkembangan di masa depan, PT Freeport Indonesia memprakarsai akses menuju badan biji di bawah tanah yang menjadi peluang berharga setelah tambang permukaan selesai. Tentu saja, akses ini diiringi oleh peningkatan fasilitas pengolahan dan infrastruktur untuk masa depan. Puluhan ribu insan dari Sabang sampai Merauke telah menjadi bagian dari keluarga besar Freeport Indonesia. Pengembangan karyawan adalah fokus dan prioritas kami. PT Freeport Indonesia telah menempatkan putra-putri daerah Papua di posisi fungsi strategis. Pendidikan di Institut Pertambangan Nemangkawi, program beasiswa Fulbright Aminef, dan program magister SBM ITB adalah bukti komitmen kami dalam mengembangkan karyawan dan membangun putra-putri Papua. Kegiatan pertambangan akan berdampak terhadap lingkungan. PT Freeport Indonesia
terus mengidentifikasi, memahami, menyusun strategi demi mengurangi dampak lingkungan serta bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. Secara rutin, kami mengadakan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi sistem dan mencapai praktik pengelolaan pertambangan terbaik. Program lingkungan kami berpedoman pada peraturan dan pedoman dari pemerintah Indonesia serta mengikuti standar internasional. Hadirnya PT Freeport di Papua menimbulkan kekhawatiran tentang lingkungan bagi masyarakat setempat. Namun, PT Freeport melakukan program pengelolaan lingkungan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang menjadi kekhawatiran masyarakat Papua. Program yang diimplementasikan PT Freeport yaitu program minimalisasi limbah yang menerapkan prinsip 3R yaitu reuse, recycle, reduction yang melibatkan pengurangan limbah dan penggantian bahan dengan produk ramah lingkungan. Selain itu, PT Freeport melakukan program pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif operasinya terhadap lingkungan. PT FI telah melaksanakan berbagai inisiatif lingkungan seperti program penghijauan dan program konservasi air. Dalam konteks etika bisnis, ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif limbah, mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta mematuhi Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang pengelolaan air limbah dan limbah cair pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan ini memberikan panduan tentang pengelolaan air limbah dan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Penggunaan merkuri yang dapat menyebabkan kontaminasi pada air limbah juga diatur dalam peraturan ini. PT Freeport telah disetujui oleh pemerintah, maka nilai lindung lingkungan harus tetap diawasi oleh pemerintah dengan program surveillance audit ISO 14001 yang merupakan proses evaluasi yang dilakukan audito independen dengan memverifikasi kepatuhan PT Freeport terhadap standar sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Dengan tujuan memantau apa yang dilakukan oleh perusahaan tidak bertentangan etika bisnis mengenai lingkungan. PT Freeport memiliki limbah merkuri hasil dari proses operasional yang menyebabkan dampak bagi kesehatan seperti kerusakan paru-paru, gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, kerusakan sistem saraf, kebutaan, dan beberapa penyakit lainnya. Dampak ini cukup meresahkan bagi masyarakat setempat, maka pemerintah menerapkan peraturan untuk tidak menyebabkan bahaya bagi masyarakat setempat dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Peraturan ini memberikan panduan mengenai penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan dan mengatur tata cara penggunaannya yang aman. Tujuan utamanya adalah melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif merkuri. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan ini mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di sektor pertambangan, termasuk merkuri. Peraturan ini menekankan pada pengendalian, pemantauan, dan penanganan limbah B3 secara aman.